Nah, udah pada masuk. Tidak perlu dirawat. Bisa akali ya. Enggak, kalau salah kode. Tapi salah ID. Itu nyaman. Sorry Pak Jas. Apa-apa santai aja. Bisa kita buka ya. Ditunggu pada rasa kelas. Kalau ngobrol-ngobrol kayak pas yang tatap muka operasi, jangan kalau nunggu daripada bocah jenuh. Itu karena dari dinas. Alasan yang apa itu alasan? Ini tidak tahu itu yang mempertimbangkan kan dinas. Tapi kan juga melihat dari sini ya, yang kita usulkan ke sana pendukungnya apa itu? Iya, itu banyak faktor, bukan hanya yang setuju satu orang dong. Tapi kita yang setuju kan juga banyak kan ya? Bukan keputusan di karena angkutan umum itu juga nggak bisa disampaikan itu. Maksudnya ada pertimbangan lain dari dinasnya sekarang. Misalnya sing sering nggak muncul siapa ya Pak ya? Nggak tahu ya. Sing sering orang tekan, ini duit kan. Sering tak absen. Saya ingin lihat orangnya. Tapi benar. Tapi kan neng boleh yang ya Pak nang ini. Ya bisa. Oh situ. Kita ambil kacamata sebentar ya Pak. Belum daftar plus ya. Sekarang So, 35. Baru 35 ya. Aku pasti bisa. Mau. Meong. Cakotkan. Mulai ini sudah bisa dimulai Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Ya, tidak kurang suatu apa ya. Puji syukur, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kalian semuanya masih diberikan banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti biasa nikmat yang dapat langsung kita rasakan pada hari ini yaitu nikmat sehat, nikmat sempat. Kalian masih punya semangat untuk mengikuti
pembelajaran secara online. Ya, perlu kalian ketahui, dari SMP Negeri 2 Banjarnegara kemarin telah mengajukan untuk bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Namun demikian, dengan berbagai pertimbangan, ya, yang muaranya pertimbangan itu adalah dalam rangka menyelamatkan kita semua, termasuk kalian, warga SMP Negeri 2 Banjarnegara, dan keluarga besar dari SMP Negeri 2 Banjarnegara, termasuk keluargamu, itu dengan berbagai pertimbangan dari dinas. Ternyata untuk SMP Negeri 2 Banjarnegara, mohon maaf, belum mendapatkan izin untuk mengadakan tatap muka secara langsung. Yang sedianya itu hari Senin, ya kan? Hari Senin besok sudah dipersiapkan sih untuk hari Senin besok itu kita akan mengadakan tatap muka langsung terbatas, tatap muka terbatas seperti sekolah-sekolah lain, ya. Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan dari Dinas, ya, tadi sudah saya katakan bahwa pertimbangannya itu jelas dalam rangka menyelamatkan keluarga besar SMP Negeri 2 Banjarnegara, termasuk kalian, supaya terhindar dari virus corona itu. Oleh karena itu, masih ditunda sampai batas yang kita belum tahu, melihat perkembangan. Karena ternyata perlu kalian ketahui ya, bahwa teman-teman kalian untuk SMP Negeri Banjarnegara itu berasal dari beberapa zona, beberapa daerah, tidak hanya satu tempat. Nah, di sekitar dari daerah-daerah yang dari daerah-daerah asal teman-temanmu itu mungkin ya, karena ternyata masih ada daerah-daerah yang masuk kategori zona merah. Nah, itu mungkin pertimbangannya itu. Jadi sebenarnya tidak apa-apa, hanya masalahnya adalah benar-benar hati-hati pemerintah dalam hal ini supaya siswa SMP Negeri 2 Banjarnegara khususnya dan keluarga besar SMP Negeri 2 Banjarnegara itu terhindar dari wabah virus corona itu. Maka untuk yang rencananya untuk tatap muka terbatas itu masih ditunda sampai batas waktu yang kita belum tahu, menunggu perkembangan. Nah, oleh karena itu dari sekolah berharap ya, Jas dan Pak Guru semuanya berharap kalian tetap bersemangat. Sudah pada mandi belum? Hah? Ini suara saya bisa didengar? Angkat saja, atau belum? Sudah berkali. Suaranya suara saya bisa didengar? Acungkan jempol kalau bisa. Bisa. Oh, bisa, oke. Sejak awal tadi saya ngomong, kamu mendengar? Dengar. Oh, mendengar. Bukan tidak, ada yang ngantuk, ada yang geleng-geleng kepala. Sudah mandi semua ya? Ya, oke. Sudah. Tetap bergairah. Tetap ini. Coba. Ini Kaila Arya sudah kelihatan? Kaila Arya sudah login? Mana Kaila Arya? Ini baru 83 ya Allah, dari 200. Oh, Kaila ada. Ada, tapi wajahnya belum kelihatan. Oh, Kaila Arya wajahnya belum kelihatan. Ngumpet.
Kurang adus ya, Rizal dibuka. Mana kali Arya? Masuk ke kelihatan. Oh, wajahnya belum kelihatan. Terus Benny. Benny mana Benny? Suaranya Bapak. Hanya suaranya saja. Wajahnya juga belum kelihatan. Belum. Oh, ini saya khawatir ini jangan-jangan hanya HP-nya dihidupkan, belum ada persiapan. Ini kenapa ini Pak? Memang disengaja apa? Bisa juga sinyal. Oh. Bisa juga memang mirip ben kuotannya orang kayak Oke. banyak kemungkinan. Oke, Benny sudah ada. Terus Valda. Belum ada. Valda belum kelihatan, belum muncul. 9E. Valda belum muncul. Terus Nathan. Nathan 9G. Belum ada juga. Nanda, jadi Nanda. Loh, Nanda ya belum hujan. Nanda celangap. Saja gendus di sana kali lah tahun. Ya Nanda Januar Nanda ya Januar Nanda itu. Belum ya. Ya, oke. Ya, baik. Ternyata dari 246 ya Pak ya. 246 siswa SMP kelas 9 ini yang baru muncul baru separuhnya kurang. Ya saya ucapkan terima kasih yang kalian sudah standby sejak jam 8 bahkan setengah 8 sudah standby dan sudah login. Terima kasih atensinya. Yakinlah bahwa dengan ketekunan kalian ini akan mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Ya. Walaupun ini dari sini ini saya tidak bisa melihat wajah-wajah kalian, yang ada hanya tulisan-tulisan ini. Ya sih ada sebagian, ya yang lain hanya tulisan-tulisan apa sinyalnya, apanya ya, apa sengaja ya. Ini seperti Tias, Febrianti dan sebagainya, ya belum muncul. Oke. Jadi seperti tadi saya sampaikan, mohon maaf dari SMP Negeri 2 Banjarnegara yang sedianya tatap muka, tapi ternyata belum bisa. Maka harapannya kalian tetap semangat, tetap bergairah, dan yakin, percaya diri bahwa dengan pembelajaran online ini tetap banyak hal yang kalian dapatkan. Ya karena hanya dengan model ini kalian akan bertemu, bertatap muka dengan Bapak Ibu Guru. Ya. Karena selama ini seperti saya kan nggak ngajar kelas 8, ketemu kalian kan ya baru ini mau ajaran 2020-2021, terus keterjang kena pandemi. Leoma Arfa rambutnya nanti kayak wong Leoma Arfa, nah rambutmu itu loh. Ya, Nah, syukur ya kapan-kapan biar enggak ngirit sampo. ya. Ya sekali lagi karena keadaan ya dengan berbagai dengan pertimbangan itu tadi, pertimbangan itu yang jelas adalah ngeman kepada kalian khususnya dan secara umumnya adalah pada keluarga besar SMP Negeri 2 Banjarnegara. Keluarga besar itu ya Bapak Ibu guru, karyawan, kalian termasuk saudara kalian itu menjadi keluarga besar, itu ngeman sebenarnya sekolah. Bukan masalah lain-lain tapi masalah kesehatan, pertimbangan kesehatan. Nah, karena kalian di rumah, maka ya yang jelas karena sekarang masih COVID ini masih menular terus, ya kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir karena vaksin juga belum ditemukan. Maka sebelum ada vaksin, penularan itu
masih tetap terus berjalan, ya kan? Dan Jawa Tengah ini termasuk 3 terbesar secara nasional, ya, Jakarta, dan ada Sumatera dan Jawa Tengah. Maka kalian wajib hati-hati, ya. Menurut dokter untuk bisa terhindar dari ini, ya, terhindar dari virus, yang jelas kalian harus memilih. Yang pertama, ya ini pakai apa? Pakai masker ketika ini harus saya ingatkan lagi karena sekarang saya lihat seusia kalian itu pakai maskernya hanya hanya formalitas saja. Jadi ketika ada polisi atau ada bapak ibu guru pakai masker, ya kan? Tapi ketika tidak, itu tetap pakai masker. Kemudian sering-sering cuci tangan ketika sesudah beraktivitas atau memegang benda-benda yang dipegang oleh umum, ya, dan pakai sabun. Kemudian berikutnya juga kita berusaha menjaga jarak. Jangan sampai kita berkerumun, apalagi banyak teman, ya. Kemudian juga kita supaya terhindar itu kita pola hidup sehat, ya Pak, ya. Pola hidup sehat itu apa? Makanan yang bergizi, ya. Syukur 4 sehat 5 sempurna, ya kan. Kemudian juga kita olahraga untuk menambah imun, ya kan. Kemudian juga istirahat yang cukup, ya. Kemudian juga kita jangan terlalu stres, ya. Kita jangan terlalu stres itu supaya kita terhindar dari virus itu. Baik, materi hari ini kita santai saja, ya. Materi hari ini kita santai saja. Kita akan belajar dari cerita hewan, ya, cerita. Kalian seperti ketika DC kan senang diberi dongeng, ya, cerita, ya. Ini yang mau dongeng saja. Oke, siap mengikuti? Siap? Oke, kita lanjutkan ke slide-nya. Oke. Berkicau di hamparan taman sekolah. Itu siapa yang nembang? Siapa? Enggak sopan teman. Yang nembang siapa itu tadi? Kalau nembang nanti diberi waktu khusus tertentu, nambang yang baik. Muncul. Ya. Siapa tadi? Enggak ngaku, ya? Yang nembang siapa? Oke, kita lanjutkan ke materi. Saya dongengi. PK. Nah. Kisah kata apa ini? Bukan itu. Kisah kata. Enggak apa-apa, disilang aja. N. Itu di. Nah, di close saja nggak bisa. Nah, itu di. Bentar. Tumbangnya aja nggak apa-apa. Nah, sudah kelihatan cerita tentang kata? Acungi jempol kalau kelihatan. Ya, oke. Mendengar ya kata-kata saya, ya. Kita akan belajar dari kata. Kata itu bahasa Jawanya apa? Bahasa Jawanya apa? Kodok, ya. Kodok. Kata itu sama dengan kodok. Kalau yang besar namanya bangkong. Kalau yang kecil percil, ya kan? Oke, kita akan teruskan. Ini ada cerita tentang kata. Kata ini akan mengadakan lomba. Nah, kamu pernah lihat kata berlomba? Oke, kita. Nah,
Pada suatu hari ada sekumpulan kata kecil ingin mengadakan perlombaan. Ya, sudah disayembarakan, kata-kata silahkan kalian yang berminat mengikuti lomba silahkan ikut. Lombanya apa? Nah, lombanya adalah ribut sendiri. Lombanya itu adalah dari ribuan kata itu ingin memanjat menara. Ya, siapa yang nanti bisa mencapai menara itu hadiahnya luar biasa. Ya. Jadi tujuannya kata-kata tadi mengikuti lomba itu adalah tujuannya ingin mencapai puncak sebuah menara yang sangat tinggi. Mungkin tingginya setinggi menara Eiffel. Ya, apa? Eiffel ya. Ya, tinggi. Kira-kira gimana perjalanan ceritanya? Lanjut kita lihat aja nanti. Ya, ternyata di situ sudah ribuan penonton berkumpul bersama mengelilingi di jalur mana? Ada yang cerita sendiri. Oke. Jadi penonton sudah berkumpul, ribuan itu sudah mengelilingi di samping kanan kiri jalur yang akan dilewati untuk menuju puncak menara itu. Sudah riuh rendah sekali, sudah banyak sekali penonton. Apa yang terjadi? Kita lanjutkan. Tak klik saja nggak apa-apa ya. Kanan ya. Tidak jadi ya. Oh, ini. Oke, perlombaan pun dimulai. Dari peserta ribuan kata ini sudah mulai bersiap-siap, sudah mulai berkompetisi untuk mencapai puncak menara. Ya, semuanya berlari sangat kencang sekali. Kelihatan dari situ? Larinya kelihatan? Ya, oke. Nah, secara jujur penonton saling mencibir. Tak satu pun penonton benar-benar percaya. Masalah kata sekecil itu bisa naik menara setinggi itu, impossible, nggak mungkin ya, nggak mungkin, sehingga hampir semua penonton itu mengatakan tidak akan bisa puncak, tidak ada kesempatan untuk berhasil, menanyanya terlalu tinggi, istilahnya lah susah lah, nggak mungkin lah ya, ngarang bahasanya ini, nggak mungkin bisa, ngarang lah kalau bisa sampai ke puncak. Dan kata-kata pun terus berlarian sehingga satu persatu mulai berjatuhan, ya. Satu persatu mulai gugur sebelum sampai ke puncak. Bahkan baru sampai setengah perjalanan, seperempat perjalanan, ya, baru sampai di bawah tiangnya langsung pada berjatuhan. Banyak sekali yang seperti itu, ya. Hanya mereka saja yang memiliki semangat luar biasa yang tidak. Nah ini, kecuali mereka yang tetap bersemangat. Jadi tadi ribuan tadi banyak yang berjatuhan. Tapi ada dari mereka ada beberapa yang tetap bersemangat, tetap bergairah, walaupun secara perlahan namun pasti bisa naik semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Kita lihat, ya kan? Nah, namun tetap penonton tetap terlalu susah, tak mungkin, ya, tidak mungkin berhasil, tidak mungkin bisa lah. Kata sekecil itu kok mau sampai ke puncak menara yang cukup tinggi, impossible katanya, ya kan? Jadi penonton lah, percuma lah, lomba ini tidak akan bisa berhasil. Jadi penonton sudah pesimis dan mengatakan dengan kata-kata yang melemahkan. Nah, akhirnya apa? Lebih banyak lagi kata-kata kecil yang lelah dan menyerah, putus asa, menyerah, dan akhirnya gagal, tidak sampai ke puncak. Tapi ada satu yang tetap melangkah hingga semakin tinggi dan semakin tinggi. Dia tidak kenal menyerah, tidak kenal putus asa,
tidak mendengarkan cemoohan ya, cemooh dari itu, dan dia tetap melaju dengan PD-nya. Bahkan dia tidak seolah tidak terpengaruh oleh suara-suara sumbang, oleh suara-suara yang melemahkan. Tetap naik terus dan semakin tinggi. Nah, akhirnya yang lain telah menyerah, menaiki menara. Hanya ada satu ekor katak kecil yang begitu berusaha keras dan menjadi satu-satunya yang berhasil sampai ke puncak. Jadi ada satu katak kecil memiliki semangat yang luar biasa, berusaha keras, dan akhirnya sampai ke puncak tangga. Dan penonton pun bertepuk tangan dengan riuh rendahnya, ya. Dengan riuh rendahnya bertepukan, ya. Masa sih top, kata itu top. Nah, semua kata kecil yang lain ingin tahu. Akhirnya kata-kata yang pada gugur tadi mengerumuni kata yang sukses tadi, yang berhasil naik ke atas tadi, ingin bertanya resepnya apa. Saya lebih besar dengan kamu daripada kamu. Saya lebih kuat. Kenapa saya tidak bisa? Kamu bisa. Sampai ke puncak menang. Iya, ingin tahu. Saya juga ingin tahu dan semuanya begitu. Ya. Seekor peserta bertanya, bagaimana cara kata yang berhasil itu mempunyai kekuatan untuk mencapai tujuan? Kecil, sama-sama kecil, tapi memiliki kekuatan yang berbeda untuk bisa sampai mencapai tujuan. Nah, ternyata jawabannya apa? Ternyata kata yang menjadi pemenang itu adalah katanya itu tuli. Tuli bahasa Jawanya apa? Tidak mendengar, budek ya. Iya, kata ya betul Pak. Kata yang menjadi pemenang itu ternyata tuli. Nah, tuli saja kok bisa menyebabkan bisa menjadi juara, Pak. Nah, kita lihat penjelasannya ya. Ternyata, nasihat dari cerita ini adalah ketika kalian ingin berjuang, berusaha untuk mencapai sesuatu yang mulia, yang tinggi, bahkan kamu berjuang mengejar cita-cita yang sudah kamu inginkan sejak awal, sejak kecil, kamu jangan sekali-kali mendengar kata orang lain. Kata-kata yang mempunyai kecenderungan negatif atau yang mempengaruhi menjadi kamu pesimis. Ya, saya ulangi, nasihat dari cerita ini adalah apa? Tadi kata yang berhasil itu kan tuli. Nah, tuli itu artinya apa begini? Jadi ketika kalian punya keinginan, punya tujuan, punya cita-cita yang pernah kamu inginkan, yang benar-benar kamu inginkan, yang benar-benar kamu angan-angankan sejak awal, maka jangan sekali-kali mendengar kata-kata orang lain yang mana kata-kata itu adalah memiliki kecenderungan negatif, melemahkan semangatmu. Karena kalau kamu mendengar itu, dikatakan, karena mereka akan mengambil sebagian besar mimpi kita dan menjauhkan dari kita. Itu intinya begitu. Jadi dari kisah kata tadi, walaupun kecil, tapi bisa mencapai puncak itu karena tuli itu, karena tidak terpengaruh oleh ucapan dari orang lain yang melemahkan. Misalnya kamu punya keinginan, saya ingin jadi dokter. Yalah, ngilo. Kok jadi dokter? Itu kan melemahkan. Ya, saya ingin jadi insinyur. Udah, matematikamu biji loro jadi insinyur. Nah, itu namanya kata-kata yang melemahkan. Ya, kata-kata yang melemahkan. Maka justru kita enggak usah ambil pusing dengan kata-kata orang lain yang justru melemahkan kita. Jadi kita berlagak tuli. Berlagak tuli bukan tuli beneran ya. Berlagak tuli kepada ucapan-ucapan atau kata-kata atau cemoohan dari orang lain yang cenderung akan melemahkan semangat kita. Itu sehingga kita ketika kita punya cita-cita ya kita
Mas go on, jalan terus. Walaupun orang lain mengatakan tidak mungkin, bahwa orang lain mengatakan, kamu orang ngilu, lah ngaca-ngaca dong, masa kamu kok ingin jadi dokter? Itu memang kata-kata melemahkan, tapi justru dengan kata-kata itu kamu jadikan sebagai pemicu. Cambuk. Banyak orang yang diremehkan ketika kecil, diremehkan oleh orang lain, bahkan dibully ya, dibully, diremehkan, kemudian diejek, itu justru ketika besar menjadi orang-orang yang sukses berhasil. Maka orang-orang yang tahan terhadap cacian, terhadap bulian, terhadap kata-kata yang merendahkan, melemahkan, kalau kamu dibegitukan, kamu tidak boleh putus asa, harus tetap Mas go on, jalan terus. Kenapa? Dari ya kalau dalam agama kita kan doa-doa orang teraniaya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebenarnya secara prakteknya kita kalau dicemooh, dicaci, justru kita jadikan cambuk. Kita jadikan semangat yang luar biasa. Ya, tunjukkanlah, lihat nanti tanggal mainnya. Kamu akan menjadi bawaan saya, begitu ya kan? Jadi itulah ketika kita punya keinginan, punya cita-cita yang benar-benar kita idam-idamkan, tiada kata lain kita harus berlagak tuli. Ini pelajaran dari kata. Memang ada benarnya ya. Sehingga selalu ingat kata-kata bertuah yang ada ya, karena segala sesuatu yang kita dengar dan kita baca akan mempengaruhi perilaku kita. Sekali lagi ini terkait dengan itu tadi. Jadi ketika kita menjalani hidup ini, ketika kita belajar, kita bergaul itu apa yang kita dengar, ya, yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita baca itu akan terngiang-ngiang di pikiran kita dan akan bisa mempengaruhi perilaku kita. Maka ketika kita menjalani hidup ini atau katakanlah kalian sebagai pelajar, maka ya usahakan cari kata-kata petuah yang baik. Cari bacaan-bacaan yang baik, ya. Dengarkan cerita-cerita yang baik. Karena sedikit banyak apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, itu akan berpengaruh kepada perilaku kita. Satu contoh, kamu berjalan di jalan, melihat orang berpakaian, seksi banget. Kamu dalam pikiran, loh saya mau pakai seperti itu. Itu terpengaruh, namanya terpengaruh ya. Itu maka di dalam bergaul kita hati-hati di situ. Oke, karena itu selalu tetap positif. Nah, itu saja anak-anakku sekalian dari Pak Jas hari ini. Kalian saya berharap tetap semangat dari pelajaran ini. Kalian bisa mengambil hikmahnya seperti apa yang sudah tadi saya sampaikan. Tetap semangat. Di masa pandemi ini jelas tantangannya besar. Jenuh, bosen, sebel, apalagi ngenteng-ngenteng kuota, ya kan? Dan sebagainya. Ini percayalah bahwa itu adalah merupakan bagian dari perjuangan kalian untuk bisa meraih cita-cita. Rasa sebel, rasa jenuh, rasa bosen, kadang marah, ya kan? Menghabiskan kuota ini. Tapi kalau kamu jalani dengan semangat, dengan ikhlas, nanti akan membuahkan sesuatu yang baik, yang bagus. Dan percayalah dengan perjuangan ini, sekali lagi, apa yang kalian lakukan ini adalah satu bagian atau bagian dari untuk meraih cita-cita itu. Maka tetap semangat, tetap bergairah, dan tidak mana-putus ya. Demikian saja dari Pak Jas, mudah-mudahan bisa kamu ambil hikmahnya, dan tetap semangat, walaupun di masa COVID. Aspero tetap jaya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akan berlanjut pada pelajaran bahasa Indonesia. Oke, ini terima kasih hanya berapa? Alhamdulillah 146.
kalau temannya yang nggak bisa masuk untuk keluar dulu. Oke. Terus nanti yang nggak bisa masuk. Yang kalian yang belum bisa masuk, keluar dulu, terus login kembali. Ya barangkali kesulitan, ya kan? Jadi, iya ya. Tapi pada bisa, akhirnya bisa. Ya juga ya, keluar dulu, nah terus masuk lagi, login lagi, tulis lagi. Ya mudah-mudahan bisa. Ini karena baru 144 ya. Terima kasih. Selamat mengikuti pelajaran berikutnya. Yang mana itu materinya? Cara yang bahasa Indonesia Materi berapa? 9. Ini ya, Bu. Oke. Mau langsung, Bu? Ya, mau. Nah, 10.000 COVID. Siapa? Kalau naik limbangan, Ibu. Oh, desa. Diswab karena pada kontak diswab. Bus diisolasi ini dana. Wabarakatuh.